Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama untuk menghadapi perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Yang pertama ada UNTR direkomendasikan by IFBRIC di 22.000 hingga resistennya 25.800 dan selanjutnya ada SMGR lebih ke arah untuk trading buy dengan supportnya di 5.700 hingga 6.350. Dari teknologi ada MTEK juga trading buy 655 hingga 825, sementara dari pertambangan batu bara lainnya ada Adaro by OnBrick di 2080 hingga 2610. UNTR by IFBRIC, kemudian SMGR trading buy, MTEK juga trading buy, dan Adaro buy on brick. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader dan juga pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Pak Hadrian, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke UNTR, Pak Hadrian, pertimbangan terutama dari sisi teknikal sehingga UNTR masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda kali ini. Ya, secara teknikal UNTR ini sudah turun cukup signifikan ya dari sebelum bagi dividen dari angka 31.700 sampai ke low-nya 22.200, lalu dia mulai sideways nih. Nah, lalu sudah mulai ada akumulasi dan kita lihat UNTR hari ini sudah di atas MA20 ya, 23250 ya, dan sudah mulai ada tanda-tanda mau golden cross nih. Nah, jadi kita lihat saat ini UNTR kita rekomendasikan untuk buy if breakout di 23775. Nah, ini posisi sideways dia nih. Jika dia breakout, dia akan berpotensi menuju target di area 25800 sampai 26325. Tentu teman-teman batasnya resiko di support di area 22.000 sampai 22.200. Itu untuk support UNTR. Oke, penguatan hari ini didukung dari sisi volume tidak Pak untuk UNTR? Nah, untuk UNTR hari ini penguatannya sebenarnya volume terbatas, hanya 0,5 kali dari rata-rata sebulan dia, jadi 92 miliar nih transaksi hari ini, padahal biasanya sampai 170 miliar, jadi penguatan masih terbatas. Ya, kita tunggu jika dia bisa breakout resisten ya, kita baru potensial buy yang lebih kuat. Oke, dengan target price tadi di 25.800. Kita bergeser ke saham pilihan kedua dari produsen semen, SMGR lebih ke arah trading buy. Analisis Anda untuk SMGR? SMGR ini juga sudah sideways cukup lama ya, dari koreksi dari 7.775 di bulan Februari, tertingginya lalu koreksi sampai di bulan Mei di area 5625 nih. Jadi ini udah dari bulan Maret ya, Maret akhir sampai sekarang sudah 3 bulan lebih, dia sideways terus dan ada akumulasi cukup tinggi ya di sini. Dan kita lihat ini MA10, 20, 50-nya sudah mulai merapat ya, sudah sideways cukup panjang. Dengan posisi sekarang sudah break di atas MA tersebut nih, di 6.025 ya tutupannya ya. Nah, jadi kita rekomendasikan area buy Anda di 5.975 sampai 6.025, dengan target terdekat adalah di 6.350 sampai 6.475. Nah, untuk supportnya teman-teman bisa lihat di area 5.700 sampai 5.800 untuk SMGR. Baik, di Februari sempat menembus di 7.700-an Pak Hadrian, hari ini di 6.025. Artinya pelemahan ini sudah cukup dalam terjadi. Merubah dari pola SMGR tidak Pak? Masih downtrend kah sampai sejauh ini? Enggak, sebenarnya downtrendnya sudah berakhir. Kita lihat downtrendnya udah jadi sideways. Jadi ini sudah tinggal posisi, sudah mulai reversal Pak. Makanya sudah bisa masukkan rekomendasi trading buy. Oke, analisisnya untuk trading buy, apakah memang menarik saat ini secara teknikal SMGR lebih ke arah untuk jangka pendek saja? Secara teknikal Pak untuk swing ini untuk jangka panjang, karena secara nilai buku juga SMGR masih di bawah nilai buku kan, PBP jadi masih valuasi murah, making money profit, dan dia juga support program EBT, energi baru terbarukan juga, jadi fundamentalnya juga lagi support nih SMGR, jadi teknikal juga support untuk SMGR. Baik, kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga. Pemirsa, datang dari teknologi ada MTEK. Penutupan hari ini di 765 menguat di 4,79%. MTEK sudah dalam beberapa hari terakhir ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Sempat menembus ke level 770, namun hari ini atau beberapa waktu terakhir sempat melemah dan hari ini mencoba untuk menguat kembali. Analisisnya untuk MTEK. Ya, MTEK ini kemarin koreksi sehat ya. Jadi ini posisi buy on weakness sebenarnya, tapi sudah mental. Jadi kita bilang trading buy hari ini di area sekitar
nanti di atas MA10 kita bisa buy di area 730 sampai 750 nih. Nah itu kalau yang belum ketinggalan kereta tadi. Nah targetnya di 825 sampai 855, supportnya di 655 sampai 695. Tapi teman-teman bisa cermati ya, ini akan ada pembagian dividen ya, Iya. MTEK kalau saya dengan laporan keuangan dia di 31 Maret 2023 juga negatif ya gitu. Jadi ini mungkin tradingnya lebih ke jangka pendek buat saya. Oke. Karena dari sisi kinerja dan fundamental juga masih kurang. Oke, begitu Pak. Tapi Ya, dengan posisi sentimen beberapa waktu terakhir ini, kalau kita lihat dari posisi Nasdaq juga saham-sahamnya kemarin juga sudah naik cukup signifikan begitu. Apakah ini juga akan memberikan pengaruh kepada teknologi di Indonesia atau back to fundamental lagi, Pak Hadrian? ya, saya rasa tech winter di luar negeri sudah mulai berakhir ya. Kalau kita lihat saham-saham teknologi kan dari Amazon, Google, Nvidia, Netflix, Meta semua udah bangkit semua. Dan mungkin sentimen positif ya. Tapi tetap kalau di Indonesia saya rasa per emiten fundamental tetap berbicara gitu ya. Nah karena ini membukukan profit negatif, nah kita akan lihat nanti strategi-strategi dari emiten untuk profit kembali seperti apa nih. Ini kalau karena belum ada kejelasan public expose-nya, kita lihat jangka pendek dulu. Baik. Pak. Mungkin kalau ada public expose, kita bisa revisi, kita punya strategi lagi nanti. Oke, kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir datang dari pertambangan batu bara. Adaro lebih direkomendasikan buy on break ini. Supportnya di 2080, resistennya hingga 2610. Analisis Anda untuk Adaro? Ya, Adaro ini juga sama, sebenarnya sudah downtrend dari 3.160 ya di high di bulan April, lalu koreksi sampai ke level 2010 nih. Nah, saat ini sudah mulai naik ya ke level 2.260-an nih, dan ini sudah ada golden cross ya. Jadi sudah firm secara teknikal ada golden cross, MA10 menembus MA20, sehingga kita rekomendasikan buy on support nih, karena harganya belum kemana-mana nih. Jadi kita buy on supportnya di area 2.200 sampai 2.240. Dengan target terdekat adalah di 2610 sampai 2750. Untuk support saya akan batasi di level 2080 sampai 2150. Secara ini seperti UNTL ya, saham-saham energi batubara koreksi sudah cukup dalam, padahal masih making money, making profit. Cuma saya rasa emang secara profit akan tergerus karena ke penurunan harga batubara yang cukup signifikan nih dari $400 jadi ke $160 gitu ya. Tapi tetap secara mereka ada substitusi banyak mendukung EBT juga, energi baru terbarukan, sehingga masih ada prospek fundamental yang cukup bagus untuk kita lihat. Oke, tadi batasi support di 2080. Ketika level ini dijebol, arahnya akan kemana selanjutnya, Pak Hadrian? Nah, akan baik ke downtrend nih. Nah, itu kalau kita lihat potensinya agak cukup kurang bagus ya di Adaro ya. Kalau nembus level 2080, terdekat adalah 2010, jika jebol lagi di bawah 2000 bisa ke area 1600 gitu. Jadi agak jauh Baik. itu kalau. Oke, empat saham pilihan yang direkomendasikan UNTR, SMGR, MTEK, dan juga ada Adaro. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, kita masih punya satu segmen lagi di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak pertanyaan masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah ada beberapa yang masuk. Langsung saja kita akan coba sapa Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat, menanyakan saham ACES ini Pak. Tadi pun juga sempat kita singgung sebenarnya dan masuk kepada listed company update kita untuk hari ini. Tapi kita akan coba review singkat saja untuk ACES. Dan sayang sekali Ibu Susi tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum ini. Analisis Anda untuk ACES dengan penguatan yang terjadi hari ini, waspada profit taking, kemudian bagi ambil posisi, rekomendasinya seperti apa? Silakan Pak Hadrian. Ya, ini seperti yang tadi kita bahas, ACES secara singkat resistennya di 710, tertinggi di bulan Mei akhir ya. Jadi teman-teman 2 minggu terakhir tertinggi di 710 level resisten, waspada taking profit karena cukup signifikan dengan sentimen pembagian dividen. Nah, bagi yang punya posisi, saran saya jaga trailing stop, jaga keuntungan di average hari ini di 650 sampai 655. Jika turun ke bawah level tersebut, Anda bisa taking profit. Secara singkat seperti itu, Pak David. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa ada Bapak Ari dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan perbankan digital untuk Arto Pak, jangka pendek dan menengah. Tapi sebelum kita bahas dari sisi teknikal, pergerakan dari sisi sektor seperti apa untuk perbankan digital ini? Pak Hadrian, tampaknya di tengah penguatan saham-saham teknologi lainnya, bank digital juga ikut menggeliat dalam beberapa waktu terakhir. Ya, ini saya lihat teknologi sama bank digital saling terkoneksi ya. Jadi ketika naiknya suka berbarengan. Nah, teknikal secara Bank Arto ya tadi ya, Bank Jago. Nah, ini cukup bagus ya kenaikan hari ini.
dia akan menguji level resistance di 3290 nih, tertinggi di bulan Juni nih, 3290. Nah, jika bisa breakout level tersebut, target berikutnya adalah di area 3660 sampai 3790 nih, area tertinggi di bulan Januari 2023. Nah, itu yang kita lihat nanti atau secara teknikal menuju level tersebut nih. Secara teknikal sebenarnya trennya udah ke arah mulai uptrend ya, karena sideways-nya sudah mulai berakhir gitu. Baik, dalam beberapa hari terakhir lebih cenderung tertekan, hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Hadrian. Penguatan di atas 10%, lagi-lagi didukung dari sisi volume tidak Pak untuk Arto? Nah, untuk hari ini di sisi volume sangat bagus ya, 1,3 kali secara rasio. Jadi 118 miliar dibandingkan rata-rata dia selama sebulan per hari 80 miliar. Jadi ini ada 1,3 kali volume spike ya istilahnya. Nah, ini cukup bagus untuk mendukung penguatan hari ini. Baik, kita bergeser ke Bekasi, ada Bapak Anggia. Terima kasih juga sudah bergabung dan berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham Elsa. Pak Hadrian, sudah beli di 380, hari ini tertekan di 0,61%, ditutup di 324. 380 berarti harga tahun lalu ya Pak sepertinya, karena itu 400 tuh di bulan November tertinggi. Nah, untuk dari bulan 2023 sendiri tertingginya adalah di area 348 nih di bulan Juni kemarin. Jadi kalau 324 saat ini dia ada di posisi support ya, di 320 324 ini posisi support. Nah, untuk posisi 380 saran saya ini Anda bisa dua lakukan. Satu, Anda switching ya sebagian dengan saham yang lebih berpotensi uptrend. Atau yang kedua, Anda bisa average di support berikutnya di area 304 sampai 312 deh. Itu untuk area support untuk Anda bisa average down. Jika Anda masih belum alokasinya belum max ya gitu ya. Tapi jika bisa juga Anda switching. Jadi antara dua itu opsinya buat yang punya posisi di harga 380. Oke, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Wijang dari Riau ini menanyakan saham SMMT. Pak Hadrian, Golden Eagle Energy Tbk. Apakah penguatan tetap berlanjut ini Pak? Penutupan hari ini di 6,17% penguatannya dan ditutup di level 860. Semenjak perdagangan di 5 Juni, saham SMMT juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan ini. Analisis Anda? Ya, SMMT ini saham, saya bilang saham yang secara teknikal ya kagetan. Karena sebenarnya secara likuiditas di bulan Mei itu transaksinya di bawah 1 miliar biasanya. Nah, benar ketika di 15 Juni terjadi transaksi 28 miliar nih. Jadi ada volume spike yang cukup signifikan. Nah, saya rasa ada aksi korporasi, mungkin bisa dicari juga underlying apa yang mengikuti kenaikan ini. Karena kalau kenaikannya terlalu signifikan, ini saya lihat dengan MA10 aja dengan 770 sudah 11%. Jadi kalau untuk baru masuk, saya tidak menyarankan. Tapi jika Anda punya posisi, saran saya Anda boleh jaga keuntungan di level 800 nih. Jika dia turun ke bawah 800, prefer taking profit. Nah, untuk sekarang sih posisi bisa hold gitu. Tapi batasi jaga keuntungannya aja. Tapi kalau untuk baru entry saya nggak sarankan karena udah terlalu jauh dengan moving average gitu. Baik, dan kebetulan Pak Wijang di Riau ini tidak menyebutkan nih Pak, sudah ambil posisi atau belum. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Hadrian menanyakan saham MDKA Pak. Dengan penguatan hari ini level 3000, sudah merupakan support yang cukup kuat atau masih ada potensi jangka pendek untuk balik lagi ke level 2800-an? Ya, ini kalau kita lihat reboundnya masih technical rebound aja, belum ada konfirmasi secara kuat ya. Jadi masih konsolidasi, saya rasa di area 2850 sampai 3170 ini masih area konsolidasinya MDKA nih. Jadi untuk kenaikan hari ini, saya bilang belum ada konfirmasi signal untuk buy atau untuk buy belum ada, jadi saya rasa masih wait and see dulu sih sampai konfirmasi signal apakah dia bisa breakout resisten di 370 apa tidak. Oke, resisten di 3170 confirm untuk masuk ke MDKA untuk melanjutkan ke level yang lebih tinggi lagi. Pak Hadrian, waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan MDKA tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan esok harinya. Pak Hadrian, terima kasih, sehat selalu Pak. Sama-sama, terima kasih Mas David. Baik, ada Bapak Hadrian Maina Taslim, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Akhirnya, saya David Sanovel dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.